Baik, selamat datang di Gereja Every Nation Serpong, saudara. Kita ada di dalam sermon series yang minggu kedua yang berjudul Worship, Authentic Worship. Nah saudara, kata worship atau penyembahan itu seringkali disalahpahami saudara. Biasanya kita pikir kalau worship, penyembahan itu sesuatu yang kita lakukan seminggu sekali. Sesuatu yang kita lakukan saat kita bernyanyi. Worship itu hanya lagu-lagu worship, lagu-lagu rohani, benar ya saudara? Tetapi saudara, authentic worship, penyembahan yang sesungguhnya adalah lifestyle, adalah pola hidup yang mengubah kita dari dalam. Authentic worship is a lifestyle that transforms us from the inside out. Mari kita baca dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 15. Oke. Baik, mari kita baca sama-sama ya. Boleh tolong bantu dari sini? Thank you. Oke, mari kita baca dari ayat 1. Aku berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihidupkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesu. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dulu. Ingat, ayat 6. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali untuk bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau hidup rahmat karena murkanya? Ayat 10. Maka kataku, inilah bahwa tangan kanan ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan tanganmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, judul sermon pada hari ini adalah Processing Suffering Through Worship. Memproses penderitaan melalui penyembahan. Kita baca tadi dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 15. Saudara, ada pertanyaan saudara saat kita menjadi seorang Kristen. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, kalau Tuhan adalah Tuhan yang maha mengasihi kita, Dia yang akan selalu kasih, Dia tidak pernah gagal bagi kita. Jadi kenapa kita masih menderita? Mengapa kita masih melalui tantangan, melalui kesusahan dalam hidup ini? Why do I still suffer after becoming a Christian? Nah, ekspektasi seorang Kristen, saudara, adalah, yaudah kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita hidup dalam kemenangan dong. Kan Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Berarti kita hidup di dalam kemenangan. Amin, saudara. Tetapi banyak yang salah pikir bahwa kehidupan ini adalah seperti fairy tale. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah bertobat, kita sudah kita ingin hidup yang benar. Dan kita live happily ever after. Tetapi realitanya saudara, kenyataannya adalah our life is full of ups and downs. Kehidupan ini ada banyak naik dan turunnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah ini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus dapat hidup yang setia di dalamnya. Di ups and downs, di dalam naik dan di turun. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memproses penderitaan itu. Yang pertama saudara, honest submission. Penyerahan yang jujur. Bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, faithful remembrance.
mengingat kebaikan Tuhan dan kesetiaannya. Dan yang ketiga, devoted meditation. Renungan, kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Kita lihat yang pertama, saudara, honest submission. Mazmur bukanlah pengajaran, saudara. Saudara kalau sudah membaca kitab Mazmur, ada banyak sekali yang tertulis di kitab Mazmur ya. It's the biggest book, paling banyak pasalnya di kitab Mazmur ini. Dan kitab Mazmur ini bukanlah pengajaran, saudara. Kalau saudara mencari doktrin, kalau saudara mencari pengajaran agama Kristen gitu, bukan di kitab Mazmur, saudara. Karena Mazmur kebanyakan adalah ungkapan emosi. Mazmur adalah ungkapan perasaan, ekspresi emosi sang pemazmur itu. Penulis Mazmur yang kita barusan baca yang pasal 77 ini adalah Asaf. Seorang yang bernama Asaf. Dan Asaf ini dibilang dia adalah worship leader. Dia adalah pemimpin pujian. Pemimpin penyembahan. Bukan hanya di satu tempat lokal saja, saudara. Tapi Asaf ini adalah pemimpin penyembahan di seluruh bangsa Israel di zamannya Raja Daud. Nah kalau saudara bisa bayangin itu, Asaf statusnya tinggi ya. Kalau dibilang lebih spiritual apa lagi? Bisa lebih spiritual apa lagi? Dia sudah memimpin pujian, dia menjadi pekerja di dalam bait Allah. Bisa apa lagi gitu? Bisa setinggi apa lagi? Tapi Asaf ini di dalam Mazmur 77 ini dia mengungkapkan emosinya. Dia mengungkapkan, dia mengekspresikan perasaan-perasaannya. Dan dia langsung membuka Mazmur 77 dengan mengatakan, I cry out to the Lord. Aku berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dan dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Ini adalah ungkapan yang jujur, saudara. Tuhan, I cry out to you. Aku berseru kepada Engkau. Di manakah Engkau, Tuhan? Di manakah Engkau? Aku kecewa. Nah, saudara, banyak kali kalau kita sebagai orang Kristen, itu tadi ya, ekspektasinya kita udah hidup dalam kemenangan, berarti semuanya udah oke aja. Tapi saudara, tidak perlu pura-pura saat kita berhadapan dengan Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, saat kita masuk dalam penyembahan, saat kita masuk dalam doa, kita tidak perlu pura-pura dengan Tuhan. We don't need to put on a brave face gitu. There's nothing wrong with showing emotion. Tidak ada salahnya, saudara, mengekspresikan perasaan-perasaan kita, mengekspresikan emotions. Saudara, kita di zaman modern seringkali kita terpengaruh dengan yang filsafat orang Yunani yang namanya Stoicism. Stoicism ini mengatakan bahwa recognize what you can and cannot control. Sadarlah apa yang kita bisa kontrol dan apa yang kita tidak bisa kontrol. Dan Stoicism juga mengajarkan bahwa you determine your reaction. Kita yang memutuskan reaksi kita kepada krisis. Ignore people dominated by their own negative emotions. Kalau ada orang yang negatif, yang mengungkapkan emosi yang negatif, kita abaikan aja mereka. Master yourself, aim to be virtuous, learn to move on. Ini sesuatu hal-hal yang sepertinya tuh kayak praktis. Sepertinya kayak kita bisa mengandalkan situasi kita sendiri. Jadi kita manage expectation kita. Kita nggak usah punya pengharapan yang bagaimana gitu. Tidak perlu ekspektasi sampai setinggi bagaimana. Tetapi saudara, Stoicism mengajarkan bahwa kita mengandalkan diri sendiri. Your situation is not you. Situasi kita dikontrol dengan diri kita sendiri. Dan ini tidak biblical, saudara. Kalau Alkitab, kalau Mazmur mengatakan submit, honest submission, submit, kita berserah penuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara, tapi Stoicism ini juga kita melihat sehari-hari. Kita melihat secara religius juga, secara agamawi. Kalau dibilang gitu, kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesusahan, ya udah optimis aja. Ya udah percaya aja. Berdoa aja. Beriman saja. Kalau di zaman modern juga bisa dibilang gitu ya, kita bertanya gitu, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oh, shalom saudara-saudaraku seiman gitu. Kita bisa kita bisa bertanya seperti itu, kita bisa mengekspresikan, tidak ada emosinya seperti itu. Tapi saudara, when we come face to face with God, saat kita berhadapan dengan Tuhan, we can honestly submit. Kita bisa jujur dengan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Dia. Kita berserah penuh bukan berarti apa yang baik-baik saja.
Apa yang oke-oke saja kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang baik maupun yang buruk, yang enak maupun yang tidak enak, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Honest submission, saudara, kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat, Tuhan tidak pernah meremehkan emosi-emosi kita. Tuhan tidak meremehkan keadaan kita. Dia melihat keadaan kita. Dan dia mempunyai belas kasihan kepada kita. He has compassion over us. So, honest submission, respons terhadap penderitaan, penyerahan yang jujur. Yang kedua, faithful remembrance. Saudara, kita lihat di ayat 3, 6, dan 11, saudara. Remember atau mengingat, diulang berkali-kali di pasal ini. Di ayat 3 dikatakan, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Di ayat 6, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Dan ayat 11, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Faithful remembrance itu seperti ini, saudara. Di dalam badai, di tengah-tengah badai, kita ada di ini ya, musim hujan. Jadi sering mendung, sering hujan, sering ada angin badai, dan kita tidak melihat matahari di tengah-tengah badai. Benar nggak, saudara? Kita tidak melihat matahari, kita tidak melihat terangnya matahari di tengah-tengah badai. Tetapi apakah berarti kita melupakan sinar matahari? Apakah berarti matahari itu tidak ada? Enggak, saudara. Di tengah-tengah badai, it's hard to see the sun. Susah untuk melihat matahari. Susah untuk membayangkan matahari. Tetapi kita tidak pernah melupakan adanya matahari itu. Sama juga dengan kehidupan kita di dalam hidup ini. Saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi badai dalam hidup ini. Mungkin kita tidak melihat kebaikan Tuhan di saat itu. Mungkin kita tidak melihat kesetiaan Tuhan di saat itu juga. Tapi kita bisa mengingat bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap peduli. Dan Tuhan sudah menunjukkan itu, sudah menyatakan kesetiaannya dalam hidup kita. Kalau di dalam bahasa psikologi, saudara, ini kemarin saya tanya untuk konfirmasi dengan istri, dan sepertinya dia setuju-setuju aja gitu. Tapi ini bahasa psikologinya seperti ini, saudara. Yang namanya teori dan pengajaran, saat kita mendengar firman Tuhan seperti saat ini, saat kita mendengar khotbah, saat kita membaca Alkitab, semua itu masuk ke dalam prefrontal cortex kita. Kita belajar, ini kita di mana kita masuk ke dalam our brain ya, di dalam otak kita adalah prefrontal cortex ini saat kita mendengar pengajaran itu. Nah, tapi saat kita ada di dalam kesusahan, saat kita berhadapan dengan masalah, saat kita berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya, kita tidak menggunakan prefrontal cortex ini, saudara. Kita menggunakan yang namanya limbic brain, lizard brain itu yang refleks. Apa refleks kita? Nah, refleks kita biasanya kita mulai bertanya, mengapa ini terjadi? Bagaimana aku bisa survive? Bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini? Dan di limbic brain juga kita mulai bertanya, di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa ini terjadi kepada aku? Kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi kepada aku? Dan kita lihat di ayat 8 dan 9, ini adalah limbic responsnya si Asaf. Boleh dibantu ya, Peter? Thank you. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Inilah responsnya Asaf. Asaf jujur. Dan inilah Asaf yang sedang lagi panik, Asaf yang sedang lagi cemas. Dia respons kepada Tuhan seperti ini. Where are you? Dia mulai khawatir. Dia mulai meragukan Tuhan. Dan dikatakan juga di pasal ini bahwa dia tidak bisa tidur. Dia susah untuk tidur karena cemas. Dan mungkin kita bisa seperti Asaf, saudara. Secara meresponi kesusahan, kita bisa seperti Asaf. Kita menghadapi tantangan, sesuatu yang kita tidak duga terjadi dalam hidup kita, ada penderitaan mungkin. Dan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kok bisa ini terjadi?
Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau mengizinkan ini terjadi? Doubt, fear, cemas. Kita asumsi banyak hal tentang keadaan dan bagaimana Allah meresponi atau tidak meresponi doa kita. Di ayat 3 pun, sang pemazmur mengatakan, di ayat 3 dia katakan, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. When I remember God, I moan. Bukannya lebih damai, malah lebih khawatir. Bukannya bikin tenang, malah bikin gelisah saat dia mengingat Allah. Saudara pernah merasakan itu, saudara? Kita mencari jawaban, kita mencari damai sejahtera saat kita berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan penderitaan. Kita mencari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita memuji dan menyembah. Tapi kok gak dapat itu damai sejahteranya? Inilah yang Asaf mengalami, saudara. Tapi saudara, sadarlah ini, Asaf tidak melarikan diri. Dia mencoba untuk mengingat Allah. Dia mencoba untuk merenung firman Tuhan. Dan walaupun itu tidak membuat dia tenang di saat itu, dia tidak melarikan diri. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak meninggalkan imannya. Di ayat 6 dikatakan, aku sebut-sebut pada waktu malam, dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Dia ada dalam proses itu, saudara. Remember what he has done in the past. Dia mengingat apa yang Allah telah melakukan bagi dia di masa lalu. Kalau di saat itu dia tidak bisa melihat kesetiaan Allah. Kalau di saat itu dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia lihat ke masa lalu. Bagaimana Tuhan telah setia bagi dia. Saudara, ini prinsipnya, saudara. Allah tidak pernah berubah. God never changes. Karakter Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita tahu di Roma 5 ayat 8 dikatakan, God shows His love for us. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan walaupun kita tetap berada di dalam dosa, while we were still sinners, Christ died for us. Dia sudah mengasihi kita saat kita berada di dalam dosa. Bagaimana lagi kalau kita sudah di dalam Dia? Kalau kita sudah dianggap sebagai anak-anak Dia. Kasih Kristus, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Biasanya masalahnya bukan Tuhan tidak menjawab, saudara. Masalahnya kita berdoa, kita meminta jawaban dari Tuhan, dan kadang-kali ada Tuhan yang diam dan Tuhan menyuruh kita untuk bersabar. Tapi banyak kali kita tidak suka jawaban Tuhan. Benar nggak, saudara? Kita berdoa dan kita meminta jawaban, tetapi jawaban Tuhan tidak menyenangkan kita. Tetapi prinsipnya ini, saudara, Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dan His love, He still loves us. Even when we were His enemies, kita di dalam dosa pun, Tuhan mengasihi kita. And that love remains now. Kasih itu tetap ada dengan kita sebagai anak-anaknya. Faithful remembrance, dan yang terakhir, devoted meditation. Kita lihat di ayat 3, 6, dan 12. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saudara, kata merenung ini atau meditation ini diulang berkali-kali. Dan kata meditation ini beda ya, saudara, dengan apa yang zaman modern ini katakan tentang meditation, tentang seperti New Age movement gitu, yang mengosongkan diri, menghilangkan pikiran, kita escape dari kenyataan, kita melarikan diri dari kenyataan, escaping from reality gitu. Kata meditation ini beda dengan apa yang zaman modern ini katakan tentang meditation. Kata meditation, kata merenung ini adalah deep reflection. Kita refleksi, refleksi secara dalam gitu, untuk mengucapkan berulang-ulang kali.
Nah, jadi kalau di meditation itu seperti kayak chanting ya saudara, diulang-ulang beberapa kali gitu. Kalau kita misalnya uh, um, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi aku, diulang-ulang beberapa kali saudara. Itulah meditation untuk mengucapkan berulang-ulang kali. Sama seperti kalau latihan alat musik saudara. Kalau kita ingin latihan alat musik, kalau kita ingin unggul di dalam bermain alat musik, kita tidak bisa latihan hanya sekali-sekali saja. It's not a one-time thing, benar ya saudara? Apapun itu, kita mau bagus di public speaking, kita tidak bisa melakukan itu sekali-sekali saja. Kita harus terus-menerus, diulang-ulang terus. Itulah meditation, itulah yang artinya merenung. Saudara, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya fans bola, saudara. Saya fans yang namanya Chelsea Football Club, saudara. Boleh next slide? Thank you. Saya fans Chelsea, saudara. Nah, saya sebagai fans Chelsea, saya nonton gamenya. Mau itu bangun jam 2 subuh pun saya nonton gamenya. Tapi yang kemarin mungkin saya nggak nonton karena harus khotbah hari ini. Dan untung itu seri soalnya, jadi ya not worth it. Tapi saya bela-belain, saya nonton gamenya. Saya pakai jersey-nya, saya memaksa keluargaku untuk pakai jersey-nya. Istri saya dulunya fans MU, tapi karena udah nikah, kita udah satu tubuh, jadi kita harus ya satu klub juga gitu. Saya membela-belakan untuk semuanya apapun. Saya kalau dibilang saya menyelamkan diriku. Aku kalau bisa itu tenggelam di dalam hal-hal yang Chelsea gitu ya. Inilah sama dengan yang namanya merenung, yang namanya meditation. Kita berulang-ulang kali, kita ulangkan itu. Kita apapun di sekitar kita, aspek hidup kita ada mencerminkan itu. Saya bisa menamakan diri dalam Chelsea Football Club, bagaimana lagi dengan pengikut Kristus, saudara? If we claim to be Christians, kalau kita klaim bahwa saya pengikut Kristus kok, apa Kristusnya tentang kita? Ada orang bisa tanya gitu ya. Apa Kristusnya tentang kita? Bagaimana kita menyelamkan diri dalam hal-hal, dalam aspek-aspek Tuhan? Apakah kita menyelamkan diri dalam firman Tuhan? Apakah kita menyelamkan diri di komunitas dan keluarga Kristus? Apakah kita merenungkan kebaikan Allah dalam hidup kita? This is how we respond to suffering. Inilah bagaimana kita meresponi penderitaan, saudara. Honest submission, faithful remembrance, devoted meditation. Dan ini semua bisa disummarize sebagai worship. This is worship. Kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan hanya yang baik, bukan hanya yang saat kita lagi enak, saat kita lagi senang, saat kita bersuka cita, bukan hanya hal-hal yang baik, saudara. Tapi serahkan semuanya pada Dia. Kita mengingatkan kesetiaan dan kebaikan Allah, bukan melarikan diri dari Tuhan, bukan putus hubungan dengan Dia, tetapi kita reconnect with God by faithfully remembering. Saat kita mengingat kesetiaannya atas hidup kita, kita reconnect dengan Tuhan. Kita bangun hubungan lagi itu dengan Tuhan. Dan apa yang Dia telah lakukan di hidup kita. Kita merenungkan kebenaran Allah. Meditate on His word, meditate on His righteousness. Merenungkan kebenaran Allah dan perbuatan-perbuatannya. Saudara, encountering God, untuk berjumpa dengan Allah, itu bukan hanya satu kali saja. Kalau saya tanya, mungkin kita ingat momennya di mana kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ingat harinya, kita ingat tempatnya. Tapi saudara, untuk berjumpa dengan Allah, bukan hanya di satu hari itu saja. Bukan hanya di satu momen itu saja. Encountering God is an everyday activity. Saat kita berjumpa dengan Allah, saat kita merenung
Kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Allah, kesetiaannya, perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Kita sedang reconnect dengan Tuhan. Dan kita berjumpa dengan Dia lagi. Kita lihat di ayat terakhir di ayat 12-13, kita melihat. Asaf mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Asaf dari berserah penuh, berserah dengan jujur kepada Tuhan. Dia dari mengingat kesetiaan Allah. Dia dari merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Dan sekarang dia memilih untuk memuji dan menyembahnya. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu, engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, saat kita berserah penuh, mengingatkan kesetiaannya, dan merenungkan perbuatannya, kita dapat sesungguhnya menyembah Tuhan. This is our worship. Dalam gelap, Dia adalah terang. Di dalam kegelapan dalam hidup kita, di dalam apapun tantangan, dalam apapun badai hidup kita, Dia tetap terang. Dalam apapun keadaan yang kita akan melalui, Dia tetap Allah yang maha kuasa dan yang maha mengasihi kita.